Pemirsa, Polda Jabar mengungkap kamuflase arena futsal yang ternyata merupakan lokasi judi kasino. Polisi sudah menetapkan 44 tersangka atas kasus ini. Lokasi judi kasino yang baru beroperasi 3 hari di kawasan Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat digerebek polisi pada 17 Juni 2025 lalu. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui lokasi itu sebelumnya merupakan tempat karaoke yang dijadikan tempat judi konvensional oleh para tersangka. Untuk mengaburkan usaha haram tersebut, dari petugas kepolisian, lokasi judi juga disamarkan menjadi arena futsal. Polisi mendapati 2 ruangan yang dipakai untuk bermain judi, yakni ruangan judi bagi kalangan menengah serta ruangan bermain judi bagi kalangan atas dengan taruhan besar. Jadi perjudian di sini dibagi dalam 2 ruangan. Ruang biasa untuk member-member biasa dan 1 ruang VIP. Biasanya ruang VIP ini yang pemodal besar, yang sebagaimana terlihat di belakang ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ada sesuatu yang menarik dari saya sebagai Kapolda dan teman-teman Forkopimda. Ini baru saja kurang lebih 3 hari yang lalu beroperasi. Menjadi tanya besar kita semua, ini kok berani-beranian gitu. Ya. Makanya kita tidak memberikan ruang yang panjang, kita langsung melakukan penegakan hukum. Dari hasil pemeriksaan terhadap 63 orang yang diamankan serta barang bukti saat penggerebekan, Polda Jabar sudah menetapkan 44 orang sebagai tersangka, di mana 2 diantaranya, AP dan CW, merupakan penyelenggara atau pemilik tempat judi kasino, sementara sisanya merupakan karyawan dan para penjudi. Pengembangan lebih lanjut terkait kasus ini terus dilakukan karena selain menemukan uang tunai sebesar 395 juta rupiah lebih, petugas juga menyita uang sebesar 2 miliar dalam satu rekening. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca terbongkarnya lokasi kasino di Bandung, Jawa Barat, sudah tersambung melalui Zoom Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Pak Hendra, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yohana. Ya, Bapak, apa temuan terbaru Pak terkait penggerebekan kasino kali ini? Baik, jadi untuk temuan terbaru kita cenderung adalah bagaimana melihat situasi di lingkungan masyarakat di situ, ya. Karena ternyata kalau untuk dari pengungkapan sendiri kita masih mengikuti sudah bersurat ya kepada beberapa pihak terkait dengan flow money-nya tuh dari mana transaksinya, tapi memang kami lihat dari laporan penyidikan itu merupakan hasil dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dari transaksi judi tadi, ya, karena mereka mengumpulkan di malam hari, besok paginya dia masuk, dan ini sudah beberapa hari yang masuk di situ, walaupun secara total itu 2,7 M itu ya 2.777 juta itu tidak semuanya dari hasil transaksi masuk kredit di 3 hari kemarin, ya. Ada Bapak dilihat dari awalnya. fasilitas aset Dia kasino. sedang kami selidiki. Iya. Ya. Bapak dilihat dari asetnya kasino ini sangat lengkap dan juga banyak begitu ya. Artinya sudah lama kasino ini beroperasi, sejak kapan Pak, dan mengapa tidak pernah terdeteksi selama ini? Kalau dari tampilan dan juga informasi masyarakat itu bukan hari yang lama ya, karena kami dari masyarakat itu juga mengatakan baru beberapa hari ya, karena mereka merasa terganggu terhadap aktivitas yang awalnya leluasa, keluar mudik di situ, keluar masuk dari yang areanya memang agak tertutup, dan salah satu akses pintu keluar masuk itu di jalan itu, tapi dengan adanya praktek kasino ini mereka membatasi keleluasan itu sehingga mereka merasa terganggu gitu. Dan kemudian juga dilihat dari mejanya, kursinya, semua perangkat-perangkat itu
kita lihat memang masih bagus dan masih ya bahasanya masih bau plastik lah itu Mbak Yohana. Jadi memang ini kami pikirkan apa yang disampaikan oleh masyarakat dan temuan kita dari hasil penyidikan itu juga kurang lebih 3-4 hari ini mereka melakukan kegiatan tersebut Mbak Yohana. Oke. Apa benar Pak ada backing operasional dalam kasino ini? Ya sampai saat ini masih terfokus kepada HP sebagai pemilik modal dan tempat serta penanggung jawab daripada perjudian itu ya. Ini betul-betul keluar dari yang bersangkutan, tetapi kalau untuk lebih rank up-nya lagi ke atas, kita masih melakukan penyidikan lebih lanjut karena kita 2 hari ini masih bagaimana menyidik dari berbagai peran masing-masing gitu. Apakah dari si manajer, karyawan, ini kan cukup banyak ini. Kita baru 2 hari berikan waktu kami untuk berproses untuk menjadi secara profesional dan kita nanti bisa membuktikan dari kejahatan yang mereka lakukan utamanya di kasus 303 ini Mbak Yohana. Ya, singkat saja Pak, mengulang sedikit tadi memastikan saja bahwa memang ini sudah beroperasi lama tapi untuk kegiatan kasinonya baru beberapa hari. Artinya apakah baru beberapa hari ini diketahui menurut keterangan dari para tersangka atau sebenarnya memang sudah lama tapi tidak ketahuan saja begitu Pak? Nah, jadi memang covernya ini awalnya kan memang operasinya adalah diskotik ya, kayak karaoke dan juga tempat meja biliar gitu. Jadi operasinya lamanya karena itu ya mungkin terus kami secara penyidikan tadi itu mereka berusaha untuk menaikkan omset keuntungan dari area yang sangat di situ sangat potensial daerah kota ya di Jalan Ahmad Yani itu kota besar di situ. Nah, mungkin dari daya ungkit hasilnya mungkin kurang ya kemudian di situ ada juga salah satunya properti untuk futsal gitu. Nah, tetapi ini mungkin mereka melambah kepada bisnis yang lebih menjanjikan lagi. Tapi namun baru beroperasi di wilayah Bandung ini sudah terindus oleh kepolisian dan akhirnya segera kita lakukan tindakan kepolisian ini penegakan hukum untuk penggerbekan judi kasino ini. Gimana Mbak? Ada cabang lain selain lokasi ini? Masih kita dalami ya. Walaupun dari yang bersangkutan mengatakan ini peralatannya mereka dari via online dan sebagainya, tapi kita tetap masih dalami dari HP dan CW ini untuk bagaimana link up-nya ke berbagai daerah maupun juga mungkin backing besarnya kita masih selidiki dan kami mohon beri waktu untuk beberapa hari ke depan untuk bisa mengungkapkan ini yang lebih besar lagi Pak Awyahata. Bapak ada 44 tersangka dan 2 penyelenggara utama. Nah, penyelenggara utama ini siapa saja dan apa peran mereka Pak? Nah, yang kami tetapkan di sini yaitu saudara HP ya. HP ini adalah sebagai pemodal dan juga pemilik tempat ya. Dan dia juga sehariannya juga di situ ya sebagai penanggung jawab daripada perjudian itu. Dan yang bersangkutan juga pada saat malam itu juga hadir ada di situ. Kemudian juga ada CW sebagai pengawas operasional yang memastikan perjudian tersebut berjalan lancar setiap harinya. Dan tentu saja ada 18 karyawan inilah yang mereka mengoperasionalkan praktek kasino judi ini. Oke, Pak, apakah ada target operasi terkait dengan kasus judi ini, Pak? Kami sebenarnya ada menetapkan 8 kasus atensi ya. Atensi ini dari premanisme, kemudian ada balap motor liar, ada odol ya, kemudian kejahatan lainnya di sini dan ini kebetulan dengan intensifnya kita meningkatkan patroli yang lebih ditingkatkan. Nah, ini kebetulan dengan operasi ini ya, kita mendapatkan bakat-bakat informasi dari masyarakat yang banyak gitu. Nah, disinilah keuntungan dari kami tadi itu dengan menyebarnya anggota kita ke masyarakat ya. Kemudian patroli malam kita dapat baket-baket yang sangat signifikan, utamanya kasus pengungkapan judi online ini, judi kasino ini, Mbak. Baik, terima kasih Pak, Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan untuk ulasannya langsung di Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu Pak.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.